Halo semuanya. Jadi hari ini gue mau cerita. Waktu itu gue lagi goreng empek-empek dan terjadilah suatu accident. Yaitu adalah empek-empeknya meledak. Sebenarnya itu udah feeling sih sebelum goreng itu. Sempat lihat di TikTok ada orang dia cerita pas lagi goreng empek-empek juga dan meledak. Jadi tuh pas sambil goreng tuh udah ada feeling gitu nih, apa meledak atau enggak ya. Dan salahnya gue adalah di situ goreng pempeknya nggak dipotong atau nggak dibaret. Jadi dia kan itu dari sagu ya, pas dipanasin tuh dia ngembang-ngembang dan akhirnya meledak. Ini ceritanya waktu itu kan pagi nih gue mau goreng pempek. Nah pempeknya itu udah dikeluarin nih dari kulkas, udah disiapin dan gue panasin minyak. Gue gorengnya itu pakai teflon yang anti lengket lah. Udah dipanasin minyaknya udah panas dan langsung gue cemplungin pempeknya. Itu pempeknya udah empuk ya, maksudnya udah dikeluarin dari kulkasnya udah lama. Terus abis itu gue udah ada feeling nih kayaknya pempeknya akan meledak atau enggak ya. Nggak tahu, kebetulan juga belum lama gue lihat di TikTok ada orang yang cerita pengalaman dia lagi goreng pempek dan meledak. Udah ada feeling kayak gitu, gue matiin kan kompornya, gue ambil pempeknya, gue potong-potong yang kapal selam yang gede gitu kan, gue potong-potong. Nah terus gue cemplungin lagi. Nah bodohnya di sini kan gue goreng dua pempek, yang lenjer atau yang panjang itu nggak gue potong-potong, jadi gue masukin aja. Nah yang kapal selam itu aman, sedangkan yang lenjer ini tiba-tiba dia loncat atau meledak gitu kan, duar, udah meledak gitu tuh pempek mental mental ke lantai di dapur gue. Dan minyaknya itu kena, ada yang kena tangan gue dan ada kena muka gue. Nih gambarnya kayak gini nih, bisa dilihat ya. Nah ini tuh kena di alis, nih di mata, di sini nih lumayan banyak nih, di sini dan di sini. Ada juga yang di pelipis juga. Nah pas itu pempeknya loncat atau meledak, gue tuh langsung pertama matiin kompornya dulu. Terus habis itu gue langsung lari ke kamar mandi. Gue inget kalau saya kena minyak panas atau air panas tuh langsung dikucurin air. Gue langsung nyalain keran, terus langsung gue alirin deh muka gue pakai air. Terus kurang lebih tuh lama kok, kurang lebih 10 menitan lebih lah. Nah ternyata memang bener, gue baca-baca di Google dan lihat di YouTube, emang harus dialirin air selama kurang lebih 20 menit. Udah gue kucurin aja dan itu emang rasanya panas banget. Beda ya kalau misalnya korengan gitu perih, kalau ini tuh beda, udah perih panas terus kayak nyut-nyutan gitu, panas banget nih di sini, di alis, di mata, di hidung, sama di sini. Gue tuh udah khawatir aja, wah nih alis gue rontok nih atau gimana, soalnya kan di muka. Nah setahu gue kulit muka itu lebih tipis dibandingin kulit di tangan ataupun di kaki. Nah pas juga gue teriak minta tolong bantuan sama suami gue buat beliin salep buat luka bakar gini. Nah terus kan yang kita tahu itu kan mereknya adalah Bioplacenton ya. Nah terus gue bilang ke suami gue, coba tolong ke apotek, tanya ke apotekernya, bilang muka habis kecipratan minyak. Nah itu kira-kira obatnya yang paten apa gitu kan. Terus habis itu suami gue pergi, gue sambil tetap kucurin tuh ya air ke muka. Terus udah selesai, muka gue masih panas tuh. Itu gue keluar, gue masukin es ke plastik, terus gue gituin ke muka. Dan ternyata itu sebenarnya nggak boleh, yang lebih baik itu emang dikucurin aja pakai air, soalnya itu kan panas banget dan perih. Terus gue sampai berdiri di depan kipas biar ngademin panas dari kena minyaknya itu kan. Dan itu agak lengket, jadi gue cuci dulu, gue cuci bersih pakai sabun juga biar nggak lengket, terus gue kucurin lagi. Nah di sini gue pakai yang Burnazin yang kayak gini nih. Nah ini harganya lebih mahal, kurang lebih hampir 70 apa 80 ribu gitu ya. Nah terus habis itu gue tanya dulu, ini bener kan kata apotekernya ini buat luka bakar yang di muka? Iya bener, ini buat luka bakar yang tingkat 2 katanya kayak gitu. Ya udah akhirnya gue pakai. Nah emang sih pas gue pakai itu muka tuh jadi dingin, maksudnya adem gitu loh, dan dia udah nggak panas atau perih lagi. Dan itu setelah gue cari tahu, ternyata obatnya itu berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit kita nih. Kan dia udah kena panas,
Jadi harus tetap dioles selama 3 jam sekali biar biar kulit kita tetap lembab. Nggak di muka aja sih, di tangan atau dimanapun yang kena minyak atau kena air panas harus diolesin itu. Dan buat teman-teman tolong jangan diolesin kayak misalnya pakai odol lah, pakai apalah. Itu gue juga udah nonton di YouTube dan udah baca-baca, itu nggak disaranin ya. Lebih baik dikucurin aja pakai air, terus pergi ke apotik untuk beli salep yang emang khusus buat luka bakar ya. Jangan pakai odol ataupun apapun, itu nggak boleh pokoknya. Nah terus abis itu gue olesin setiap 3 jam sekali. Nah kan udah siang nih, nah pas udah siang kan gue pengen sholat zuhur. Nah habis itu gue ini dong udah wudhu, pas udah kena air tuh dia perih lagi, panas lagi. Ya udah, gue wudhu, sholat, habis itu gue pakein salepnya lagi. Pokoknya kalau udah pakai salepnya itu mukanya tuh jadi adem atau dingin. Nah itu gue pakai 2 hari atau 3 hari ya, itu gue pakai dan emang jadi cepat kering untuk lukanya. Nah terus habis itu udah gue pakai. Nah nanti perkembangannya itu kayak gini ya, nih ada di fotonya seperti ini. Nah terus itu salepnya gue pakai sampai hari ketiga lah ya, itu udah mulai kering nih. Pas sudah kering itu dia agak hitam-hitam gitu di sini ya. Nah itu tuh gatel banget. Nah ya, itu gatel mungkin karena udah kering dan emang pengen ngelopek kali ya. Dan tetapi tetap gue pakein krim ya. Terus gatel, lama-lama tuh dia ngelotok sendiri. Tapi kadang kalau misalnya gue usul juga gue koplek-koplekan lah dikit lah. Nah terus udah gitu dia tuh masih agak perih karena mungkin pergantian kulit kali ya, gue juga gak ngerti deh. Nah terus gue baca-baca di Google gimana caranya, dan alhamdulillahnya luka bakar yang di alis gue nih yang di alis itu dia maksudnya kulit alis gue tuh sama alisnya tuh nggak rontok, jadi dia nggak ngelopek, dia cuman ya udah hitam, habis itu dia hilang sendiri aja gitu, nggak sealis-alis yang letek. Itu alhamdulillah banget tuh meledak, itu bersyukur banget gue, alhamdulillah. Itu minyaknya nyiprat ke mata, tapi untungnya alhamdulillah banget mata gue tuh merem, jadi dia tuh nyipratnya di sini nih, di kelopak mata gue bener-bener panas sama perih nih, di sini nih full, di alis juga di sini. Dan bola mata gue alhamdulillah aman, gak kena sama sekali. Gue gak kebayang sih kalau misalnya itu nyiprat kena bola mata, itu pasti rasanya ya Allah. Setelah kulit yang ngelotok nih kan ada perbedaan warna kulit ya antara yang gak kena sama yang kena. Nah terus gue cari tahu nih pakai apa ya. Nah intinya adalah muka kita ini intinya kan perlu recovery ya, dan itu perlu kulit yang lembab, atau salah satunya yang agak parah kan di kelopak sini ya, ini di sini. Nah untuk perawatan setelah muka gue kena minyak tuh, setelah ngeletek juga, nah untuk di area mata gue pakai ini Nature Republic yang aloe vera, karena memang lidah buaya itu bagus banget untuk kelembaban kulit ya. Jadi kulit tuh jadi kencang, terus jadi lembab, enak deh dingin. Nah ini untuk di mata, dia ada rollnya kayak gini nih, bisa dilihat tuh. Nah ini gue roll setiap mau tidur, kanan kiri. Nah ini gue pakai ini biar kulit mata tuh lembab gitu deh, enak pakai ini tuh. Habis ini mata tuh rasanya dingin banget. Terus untuk yang di muka kan gue juga lumayan banyak ya di sini. Nah gue pakai sama Nature Republic juga tuh. Nah ini yang lidah buaya tuh, ini gue pakai sebelum tidur, gue olesin setelah sholat isya, setelah mukanya udah bersih, udah kering, baru gue olesin. Dan ini sumpah enak banget ya, muka tuh jadi dingin, adem, dan memang bener-bener jadi ngelembabin kulit. Dan itu bagus ya untuk regenerasi kulit yang udah kering karena kena minyak itu. Nah terus jadi gue pakai ini gue pakai juga di alis biar adem alisnya. Nah terus ya udah gue pakein sampai sekarang juga masih pakai, dan alhamdulillahnya untuk bekasnya sendiri sekarang udah nggak ada tuh, udah hilang sama sekali. Yang parah sih di sini ya, di alis tuh udah nggak ada, dan alisnya juga alhamdulillah aman, dia nggak ngeletek. Dan ya untuk pelajaran buat teman-teman aja, jika misalnya mau goreng yang ada bahan sagunya kali ya, kayak empek-empek, otak-otak, cireng apa ya, cimol, nggak ngerti deh, itu bisa
meledak dan emang harus hati-hati. Kalau bisa dipotong-potong atau enggak ditutup deh tuh pancinya ya, biar dia nggak meledak. Lain yang tadi gue juga ada minum vitamin kulit, vitamin E, itu biar regenerasi kulit gue nih yang udah kena minyak itu cepat ya. Jadi dia bisa recovery kulit baru, gantiin kulit yang udah rusak karena kena panas itu gue beli vitamin E, lupa apa mereknya, tuh sebotol gini, dan itu gue minum sampai kulitnya tuh bener-bener udah nggak ini lagi ya, udah nggak ada bekasnya lagi. Pokoknya sampai sekarang masih rutin pakai ini sama pakai ini buat di muka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, buat teman-teman hati-hati ya kalau goreng. Jadi tuh sebelumnya untuk luka bakar sendiri, gue baca-baca tuh kayak ada 3 jenis gitu loh. Yang pertama, dia masih luka bakar tingkat 1, dia masih di atas aja, nggak terlalu berat. Yang kedua, tingkat 2 tuh lumayan agak ke dalam. Yang ketiga tuh dalam banget sampai ke lapisan kulit, kan berlapis-lapis ya, sampai yang lapisan agak dalamnya. Nah, alhamdulillahnya gue itu kayaknya masuk ke kategori gak tahu tingkat 1 atau tingkat 2 gitu. Dan Burnazin ini untuk luka bakar tingkat 2, jadi dia penyembuhannya lumayan cepat. Buat temen-temen, kalau misalnya habis kena minyak panas, minyak meledak atau air panas, tolong segera dikucurin pakai air. Oh ya, catatan ya, ini untuk luka yang maksudnya belum, luka bakarnya itu belum terbuka atau enggak kulitnya belum kebuka ya, masih utuh kulitnya. Kalau misalnya udah kebuka atau misalnya udah ada luka gitu, lebih baik langsung dibawa ke dokter atau enggak ke puskesmas ya. Tapi kalau misalnya baru kecipratan, maksudnya kulitnya masih utuh, masih ada gini, belum ada luka, langsung dikucurin pakai air dingin ya. Jangan dikasih tepung, dikasih odol segala macam, jangan. Pokoknya yang penting kita harus luka kulitnya ini tuh biar reda dulu, jangan dikasih macam-macam, yang penting dikucurin air biar dingin dulu ya. Nah, baru nanti kalau udah dikasih salep untuk luka bakar, jangan dikasih yang lain. Sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan ingat, hati-hati kalau lagi goreng.